kita dimarah sama orang lain sama kita dimarah sama istri. Ini beda cara cara mensikapinya. Kalau kita itu dimarah sama orang lain cukup, kenapa engkau marah pada aku? Padahal insya Allah aku tidak menjadikan sakit hati pada dirimu, tidak menjadikan aku itu sesuatu yang berbuat dolim pada dirimu. Kemudian ingatlah pada Allah, hanya itu aja, ingatlah pada Allah, sabarlah, tenanglah, jangan emosi. Kemudian tetap marah, kita santai, kita diem nggak apa-apa. Jadi sabar bukan diam, tapi sabar ada action, tapi actionnya atau aktivitas itu harus seiring dengan syariat. Nah berarti doa tadi pun bisa dikategorikan salah satu sabar ya? Iya. Doa ada usaha. Doa dan usaha. Kalau seandainya dikorelasi Ustaz, iya. Bagaimana dulu ketika Nabi Ayub alaihissalam Allah berikan musibah, lantas sakit bertahun-tahun lamanya sampai dikucilkan di satu tempat dengan penyakit kulitnya. Lalu ketika istrinya bilang, wahai suamiku mintalah kepada Allah kesembuhan. Apa jawab Nabi Ayub? Bagaimana aku bisa minta sama Allah sedangkan nikmat Allah lebih banyak ketimbang sakitku. Nah ini bagaimana hubungannya Ustaz? Iya, memang insya Allah kalau Nabi Ayub memang sebenarnya itu memang godaan dari setan beneran. Jadi pada waktu itu beliau sudah digoda dengan setan, kemudian juga ditinggalkan sama istrinya sehingga beliau bersumpah. Ditinggal sama istrinya? Subhanallah. Baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutin ada penelpon, kita sapa dulu pemirsa yang di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Iyet. Ibu? Dengan Ibu Iyet. Ibu Iya. Pamulang, iya. Iya. Ibu Iyat, ya baik. Ibu Iyat, ya. Ibu di Pamulang. Ya di Pamulang. Di Pamulang, ya. Baik, silakan langsung dengan Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ya ada mau ini sedikit Ustaz. Suami saya sakit udah 2 minggu, terkena kanker otak. Terus sampai sekarang belum ada, ini saya bawa pulang Ustaz dari rumah sakit, udah dirawat di rumah sakit. Karena apa? Kanker otak kalau nggak salah dengar saya ya? Iya. Udah ya, stadium berapa Ibu Iyat? Menurut dokter katanya udah stadium 4. Stadium 4 ya? Iya. Tapi itu kepalanya nggak ada pusingnya tuh Ustaz. Kepalanya udah ada apa? Nggak pusing, nggak ada rasa pusing, nggak ada, cuman seperti vertigo aja, muter aja. Jadi pusing kayak vertigo itu aja ya? Iya. Oh iya. Ibu Iyat, saya mencoba untuk bertanya Bu, kalau memang beliau para dokter sudah bercerita kalau itu ada kanker otak stadium 4. Assalamualaikum Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diberitahu katanya dari paru, kanker paru langsung sudah menyebar ke otak menurut dokter gitu Dok. Ini Ustaz. Iya. Dari paru menyebar ke otak. Ke otak ya. Iya, Ibu Iyat, saya mau tanya nih, kalau memang itu awalnya dari paru kemudian menyebar ke otak, biasanya ini kalau dari paru biasanya tipikal suami ibu ini kayaknya agak pendiam, tapi cara berpikirnya itu terus kuat sekali. Apakah begitu Bu? Betul Ustaz, betul. Kayaknya kalau berpikir itu tanpa henti kelihatan dari apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau kerjakan, seperti itu Bu. Betul Ustaz. Kemudian kecenderungan kalau berpikir itu ada, maaf ya Bu ya, ini saya harus cerita karena itu ini kanker ya. Kecenderungan dalam beliau berpikir itu ada emosional Bu dalam berpikir. Kalau mamanya cerita sama Ibu kelihatan, oh ini kok suamiku dalam berpikir agak emosi ya gitu. Seperti itu enggak Bu kira-kira sehari-harinya? Betul Ustaz, iya. Oh betul ya. Ya sudah. Nggak dikeluarin emosinya enggak tuh Ustaz. Cuman kelihatan iya. Oh iya betul. Begini Bu, saya akan memberikan salah satu jalan keluarnya. Ini nanti antara Ibu dengan suami Ibu ya. Coba lakukan mulai nanti malam ya. Kemudian juga pada waktu selesai sholat wajib, saya mohon berdua Ibu dengan suami Ibu untuk berdoa. Yang pertama khususnya suami Ibu, jika suami Ibu tidak dalam kondisi koma, belum dalam kondisi koma, coba berdoa setiap saat, jadi nggak cuma nunggu habis sholat. Doa setiap saat, doanya mirip yang tadi saya ceritakan, jadi
Ya Allah, jika kanker yang ada di otak dan yang ada di paru-paruku disebabkan karena kecenderungan emosiku yang tinggi dari perilakuku sehari-hari, aku mohon ampun. Hanya itu aja doa yang dilantunkan kepada Allah. Kemudian doa itu diulang lagi, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika kanker otak atau kanker yang ada pada otak dan juga yang ada pada paru-paruku disebabkan karena kesalahan atau emosiku yang tinggi setiap saat, setiap hari, aku mohon ampun. Kemudian diulang lagi seperti itu dengan tenang. Tiap saat bagi suami ibu. Cuma kalau bagi ibu boleh didoakan, ya Allah jika kanker pada otak suamiku yang bernama siapa bin siapa, jika itu disebabkan karena emosional beliau setiap hari, setiap saat, aku mohon ampuni dosa suamiku ya Allah, amin. Doa itu diulang lagi, ini untuk Ibu Iyat. Ya, doakan setiap saat, khususnya habis sholat tahajud dan juga habis sholat wajib, minimum doa bisa 1/4 sampai setengah jam. Silahkan diulang dengan tenang, pasrahkan pada Allah, dan terakhir doanya, ya Allah aku mohon agar Engkau memberikan kesembuhan pada sakit kanker otak suamiku, amin. Hanya itu aja Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu Iyat bisa dijalankan, mudah-mudahan suami Ibu bisa mendengarkan acara kami sehingga paham, sehingga beliau bisa menjalankan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan ridho sehingga suami Ibu bisa dimudahkan dalam kesembuhannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Iya Ibu. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Masih bersama dengan kami di Bengkel Hati, dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita di pagi ini yakni sabar pangkal sehat. Nah, kita lanjutkan kembali tadi bincang-bincang kita yang sempat terputus kepada Ustadz Danu tentang pengertian sabar. Artinya apakah kalau kita bilang kita nih sakit misalnya Ustadz, iya, lalu ada saudara kita atau keluarga kita bilang, ayo udah cepat berobat, terus kita bilang nggak usah, sabar aja, nanti juga kesembuhan itu datang. Nah ini gimana nih Ustadz? Iya, kalau begitu mah itu terlalu yakin, tapi beliau belum memahami tentang bagaimana sebenarnya itu sabar. Sabar itu sebenarnya ada action ya, jadi nggak cuma diam dengan sabar beda. Seorang sabar begini nih, ada nih seorang dimarahin orang lain, kemudian sama seorang yang dimarahin sama istri. Kan nggak boleh marah Ustadz. Iya, ini kan orang lain yang marah ini ceritanya. Ustadz, kan? Jadi ada bedanya. Kalau orang kita nih pura-puranya kita dimarah sama orang lain, sama kita dimarah sama istri. Ini beda cara cara mensikapinya. Kalau kita itu dimarah sama orang lain cukup, kenapa engkau marah pada aku? Padahal insya Allah aku tidak menjadikan sakit hati pada dirimu, tidak menjadikan aku itu sesuatu yang berbuat dolim pada dirimu. Kemudian ingatlah pada Allah, hanya itu aja, ingatlah pada Allah, sabarlah, tenanglah, jangan emosi. Kemudian tetap marah, kita santai, kita diem gak apa-apa. Nah ini diem ini sebenarnya kita sudah memberikan nasihat, sudah cukup. Tapi kalau yang marah istri, ini ada beberapa hal harus kita sikapi. Istri marah, diem dulu, dengerin. Nanti baru kita ngomong, saya pemimpinmu. Nah di situ kelihatan, saya pemimpinmu, kamu itu ngomong seperti ini, emosi seperti ini salah, sikapmu sikap seperti setan. Kamu harus istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala dan jangan lakukan lagi. Kemudian apa? Kalau dia marah lagi, kita harus lebih tegas nantinya. Nah ini beda. Karena apa? Karena kita pada orang lain, kita memang tidak menjadikan orang tersebut itu harus menjadi orang baik, kita tidak punya kewajiban. Ya. Tetapi kalau di keluarga atau istri, kita punya kewajiban mendidik dia menjadi orang baik, istri yang solehah. Makanya kita harus tegas.
ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu sudah jelas. Jadi sabar kita ada action walaupun beda-beda. Dengan orang lain beda, dengan keluarga kita tetap beda caranya. Jadi tidak dengan dia maksudnya. Jadi kalau udah istri ngomel, suami bilang jangan marah marah itu sifatnya setan. Tapi bininya jawab lagi, udah tahu setan ngapa nikah sama saya gitu. Baik, itu setan yang lain yang beda gitu ya. Baik Ustadz, kita serahkan kepada